Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Afifah, nomor induk mahasiswa 937016119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang dilaksanakan di luar dari sholat wajib. Apabila seseorang melaksanakan ibadah sholat sunnah, maka akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika tidak melakukannya, juga tidak berdosa. Sholat sunnah sendiri terdiri dari dua macam berdasarkan pelaksanaannya. Jadi ada yang dinamakan dengan sholat sunnah mu'akad, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara bersamaan atau berjamaah, dan ada sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri. Contoh sholat sunnah yang dapat dilakukan secara sendiri atau munfarid, yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, yang biasa kita sebut sebagai sholat qobliyah serta sholat ba'diyah. Waktu melaksanakannya adalah sebelum dan setelah sholat wajib. Yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Waktunya yaitu isya sampai dengan menjelang subuh. Namun yang paling utama adalah ketika sepertiga malam. Yang ketiga adalah sholat witir. Sholat witir sendiri adalah sholat yang dilaksanakan dalam jumlah yang ganjil. Tujuannya adalah untuk melengkapi ibadah pada hari itu. Tentu saja waktu pelaksanaannya adalah malam hari setelah seluruh rangkaian ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah wajib kita pada hari itu terlaksana. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha merupakan sholat yang dilaksanakan ketika matahari muncul sampai dengan sebelum waktu duhur. Sholat duha sendiri hukumnya adalah sunnah mu'akad, yaitu salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rokaatnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat merupakan sholat yang dilaksanakan seseorang ketika ia memiliki keinginan atau hajat yang sangat dia inginkan, untuk membantu doa-doanya, untuk melengkapi segala doanya, maka dianjurkan untuk sholat hajat. Sholat hajat sendiri waktunya lebih baik sama seperti sholat tahajud, yaitu pada sepertiga malam. Selanjutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan melaksanakan sholat tasbih ini setiap malam. Namun apabila tidak bisa atau merasa keberatan, dapat seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Selanjutnya adalah sholat taubat. Sholat taubat sendiri adalah sholat yang bertujuan untuk meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa serta kesalahan yang kita lakukan selama ini. Misalkan misalkan seseorang yang sebelumnya itu seorang pemabuk, atau dia bekerja di dunia yang tidak baik lalu ingin bertaubat, dianjurkan untuk sholat taubat. Yang selanjutnya adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah atau mu'akad, yaitu contohnya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sendiri dilaksanakan setelah kita 30 hari berpuasa, sementara Idul Adha dilaksanakan ketika hari raya kurban. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilakukan sebanyak 2 rakaat yang diakhiri dengan khutbah. Sholat sunnah sendiri pada dasarnya sama dengan sholat wajib, namun hanya berbeda pada saat pembacaan niat yang kita baca, serta beberapa hal lainnya seperti bacaan surat pendeknya yang berbeda seperti dalam sholat duha, maupun terdapat tambahan seperti khutbah pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sholat duha. Sholat duha sendiri waktunya adalah terbitnya matahari hingga sebelum sholat duhur. Sholat duha terdiri dari 2 rakaat dan niatnya adalah usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang membedakan sholat duha dengan sholat wajib adalah selain niatnya juga pada bacaan surat pendeknya. Pada rakaat pertama membaca surat Asy-Syamsiyah, sedangkan pada rakaat kedua pada bacaan surat pendeknya membaca surat Ad-Duha. Manfaat dari melaksanakan sholat duha secara istiqomah adalah diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, dilancarkan rezeki. Manfaat yang kita dapat saat melaksanakan ibadah sholat sunnah ini adalah yang pertama adalah dapat menyempurnakan ibadah kita. Pada saat hari kiamat ketika nanti sholat wajib kita atau ibadah wajib kita itu ada yang kurang, maka akan dilengkapi oleh ibadah-ibadah sunnah termasuk dengan sholat sunnah. Yang kedua adalah kita akan berada di dekat Rasulullah SAW saat di surga nanti. Yang ketiga adalah menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat adalah kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan rahmat serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video dari saya. Apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.